Saya Suberti. Di sini saya membahas antropologi sosial budaya di masyarakat pada saat ini. Penyimpangan sosial dan beberapa perilaku penyimpangan dianggap sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar kita. Sehingga pemerintah memberlakukan tugas-tugas atau undang-undang yang tertulis yang melanggar perilaku tersebut. Perilaku buruk adalah yang melanggar undang-undang ini dan tentu saja merupakan jenis penyimpangan yang menjadi perhatian bagi banyak orang. Perilaku setiap individu dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan, dan terutama adalah keluarga sendiri, sehingga ada banyak faktor yang dapat mengarahkannya ke perilaku penyimpangan. Ciri-cirinya pun bisa berbeda, namun ciri-ciri berikut bisa berbeda, namun berikut adalah ciri-ciri yang paling umum. Yang pertama, merasa lebih unggul daripada orang lain. Yang kedua, tidak berempati. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat, memiliki rasa hormat. Yang kelima, saling melanggar hukum. Yang keenam, berkelakuan tidak baik. Yang ketujuh, tidak memiliki prestasi atau nilai akademik yang baik. Yang kedelapan, sering menyindir orang yang ada di lingkungannya, baik itu teman maupun keluarganya. Yang kesembilan, kurang perhatian orang tua atau keluarganya sendiri. Faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari manusia. Secara tidak sadar, seorang akan menjadi kebiasaan apa yang dilakukan oleh tetangga atau teman yang ada di lingkungan sekitarnya dia, sehingga lebih baik memilih teman atau lingkungan yang positif. Yang pertama, penyimpangan lawan jenis. Secara umum, penyimpangan ini adalah perilaku tidak normal secara medis. Penyimpangan lawan jenis adalah penyimpangan gangguan mental yang ditandai oleh preferensi atau obsesi dengan praktik yang tidak cocok ditiru. Kekacauan yang dilarang. Yang kedua adalah kekacauan yang dilarang. Sejenis obat penghilang rasa sakit yang hanya bisa digunakan dengan resep dokter. Seseorang dokter dapat memberi Anda untuk mengurangi rasa sakit setelah Anda mengalami cedera. Jika seorang menggunakan obat ini tanpa resep dokter, maka orang tersebut memiliki perilaku penyimpangan dan biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kriminalitas bisa saja terjadi ketika seorang yang telah berbuat keburukan dan mempengaruhi teman sekitar kemudian berbuat keburukan yang baru lainnya, sehingga ini bisa terjadi munculnya secara kelompok atau organisasi. Yang kedua, kehilangan masa depan. Bagi perilaku yang sudah terjadi penyimpangan, bisa saja mengalami masa depan yang suram karena adanya bagi perilaku hanya berbuat keburukan terus menerus dan dapat merugikan orang yang ada di sekitarnya mereka. Rugi diri sendiri. Ketika seseorang berlaku penyimpangan juga dapat merugikan diri sendiri karena tidak ada berbuat buruk yang bisa mendapatkan hal positif bagi dirinya sendiri. Di sini saya menjelaskan faktor ini karena banyak terjadi di lingkungan atau di bangsa kita saat ini, banyak terjadi penyimpangan lingkungan sosial. Karena mungkin itu dari yang saya jelaskan tadi, dari faktor keluarga sendiri, karena tidak perhatian orang tua terhadap anak itu kurang, jadi anaknya bisa melanggar setiap aturan-aturan yang ada di bangsa ini, karena mereka menganggap mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, karena mereka menganggap mereka tidak ada artinya bagi orang tuanya. Di sini saya menjelaskan kepada kita semua,
kepada orang tua maupun orang yang ada di sekitar kita. Jadilah teladan bagi setiap orang, terutama orang tua. Didiklah anak-anaknya dengan sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi penyimpangan sosial. Karena berbahaya ketika orang tua tidak mengajarkan tentang kasih sayang dalam rumah tangga mereka ataupun kasih dalam rumah tangga mereka, anak mereka dapat menjadi hancur karena mereka pasti mengambil penyimpangan sosial dalam diri mereka sendiri. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih juga buat Pak Haryadi Baskoro yang sudah memberikan tugas buat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.